Market Analysis 22 November 2022, kita akan lihat apa saja yang menggerakkan market, terutama untuk malam nanti. Ya, diawali dengan rumor terkait dengan rencana Arab Saudi dan juga anggota OPEC lainnya yang dikatakan akan mempertimbangkan menaikkan 500.000 produksi di pertemuan 4 Desember mendatang. Kabar tersebut sempat membuat crude oil mengalami penurunan sampai level 75,27 dolar per barel. Lalu tak lama berserang, pemerintah Saudi menyangkal tersebut dan mengatakan bahwa kesepakatan OPEC Plus saat ini akan berlanjut sampai akhir 2023 dan bahkan mereka mengatakan bisa saja melakukan intervensi jika diperlukan kebijakan tambahan. Dan akhirnya crude oil pun mengalami rebound kembali di level 80 dolar per barel. Sementara itu dari China dikabarkan terkait dengan berita positifnya adalah regulator bank China dan juga PBOC mengeluarkan 200 miliar yuan tambahan sedalam bentuk pinjaman untuk sektor properti. Hal ini guna menstabilkan perekonomian China dan juga kabar COVID dari Guangzhou yang sempat memicu penguncian baru yang diumumkan di akhir pekan kini ternyata dilaporkan bertambah 8.200 kasus COVID baru. Hal ini tentunya akan mengakibatkan dilematis bagi pasar ekuitas, terutama di Hang Seng dan juga tentunya crude oil karena tingkat permintaan yang sangat berpengaruh adalah dari China. Dan lanjutkan dengan pernyataan dari para pejabat Fed, hawkish versus less hawkish. Mari Daly mengatakan inflasi terlalu tinggi dan pasar tenaga kerja yang sangat kuat. Nampaknya Daly menginginkan kurang lebih terminal rate atau Federal Fund Rate di kisaran 4,75% sampai 5,25%. Harga masih belum mencapai kestabilan dan Fed dinilai masih punya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Daly juga menyoroti tentang tantangan global termasuk dari China, perang di Ukraina dan juga musim dingin di Eropa. Sementara itu, Loretta Mester mengatakan Fed belum dalam kondisi untuk menghentikan kenaikan suku bunga. Kabar baik mereka tentang inflasi, tapi mereka sangat membutuhkan lebih banyak kabar baik yang berkelanjutan. Fed bisa saja memperlambat suku bunganya dari 75 basis poin kenaikan di pertemuan Desember. Tapi Mester juga menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dari data ekonomi. Baik Mary Daly maupun Loretta Mester sebetulnya menunjukkan bahwa dukungan mereka terhadap kemungkinan Fed memperlambat laju kenaikan. Tapi Daly khususnya tidak menyoroti secara langsung berapa persen kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Sementara Loretta Mester jelas mendukung terkait dengan kenaikan di bawah 75 basis point. Kita lanjutkan dengan outlook US dollar currency atau DXY dengan grafik H4 menunjukkan dia sudah rebound dan tembus dua level resisten di atasnya. Semula kita sempat memperkirakan terkait dengan bearish flag dikarenakan level sempat memberikan harapan terkait dengan penurunan di bawah level support. Tapi kemudian false breakout dan kembali di dalam jalur trend channel dan akhirnya kedua kalinya dia justru berhasil tembus zona resisten. Dan bahkan resisten dari trendline kembali ditembus dan sekarang berhadapan dengan level resisten berikutnya di level 108. Apakah mampu untuk tembus level 108? Ya, kalau misalkan secara sekilas, maka peluang ini sangat memungkinkan untuk terjadinya rebound dan bahkan jauh lebih tinggi sehingga menembus area 109. Dan itu adalah level resisten berikutnya. Atau jika memang ternyata terjadi tekanan balik, maka yang kita bisa harapkan adalah terkait dengan penurunan kembali kurang lebih sampai level 106. Nah, manakah yang akan kembali terjadi tergantung dari pernyataan pejabat Fed nanti malam. Namun demikian kalau kita perhatikan dari grafik daily, maka candlestick menunjukkan bullish candle. Tanda-tanda untuk terjadi kenaikan lanjutan nampaknya masih sangat memungkinkan. Kalau misalkan kita asumsikan kenaikan yang paling kuat adalah menembus level high dari candlestick 11 November, maka yang diperlukan adalah penembusan di atas level 108,44. Dan itu berarti mencerminkan apa yang sempat kita kupas tadi di grafik H4, bahwasanya memungkinkan untuk tembus 108 untuk mencapai atau menjangkau 109. Nah, tapi juga yang harus tidak boleh dilupakan adalah kaitannya dengan potensi descending triangle tersebut. Itu sebabnya berarti 109 merupakan level neckline resisten yang tidak boleh ditembus. Jika ternyata berhasil ditembus, maka kita akan melihat posisi dari penguatan US dollar bisa saja berlanjut dan itu berarti pelemahan US dollar sudah berakhir. Namun demikian, kalaupun misalkan terjadi rejection, maka yang diharapkan nantinya strong rejection akan berada di teritori 109 ataupun 108,50-an. Nah, ini barulah nanti kita akan melihat potensi
level support yang sebelumnya sempat dicapai akan kembali diuji. Kalau kita lihat dari sisi US Treasury Yield yang juga mengalami spike ataupun kenaikan, tapi jangan lupakan pula bahwa dia memang dalam posisi atau figure dari double top. Dan neckline diharapkan tidak tembus 3,89%, sehingga nantinya diharapkan terjadi penurunan kembali. Namun demikian, candlestick daily juga menunjukkan short body candle, yang biasanya ini menandakan adanya keraguan untuk melanjutkan kenaikan. Ya, kita tinggal lihat saja apakah dia sanggup untuk lebih tinggi dari 3,895 atau justru kembali rejection. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, nampaknya dia masih cenderung sideways, tapi perhatikan teritori yang kita tandai di sini. Ya, kalau Anda lihat polanya swing low, kemudian swing high, maka ini hampir mirip dengan inverse head and shoulder. Namun demikian, inverse head and shoulder tersebut harus memiliki konfirmasi terlebih dulu. Artinya dia harus sanggup untuk menembus zona resisten neckline dan sangat tipis rasanya untuk menembusnya. Jadi jaraknya cukup dekat, saya rasa ini sangat memungkinkan untuk terjadinya pola reversal bullish. Artinya kalau memang ternyata resisten ditembus, maka kita akan dapatkan pola kenaikan dan itu berarti mengincar 3,9%, atau jika terjadi rejection, maka kita harapkan dia terjadi penurunan. Ya, dengan asumsi bahwasanya pergerakan masih cenderung stabil dan juga masih tetap berpeluang antara bullish maupun bearish.